قدر فهدى هو إلهنا وهو معبودنا وكافينا وهادينا هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حيثما كنتم. Bertakwalah dimanapun kita berada, karena dengan ketakwaan inilah yang akan menjadikan kita ini umat-umat yang akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah dan malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sebuah nikmat yang bukan untuk dihitung-hitung, karena tidak ada satu pun di antara manusia ini yang akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat itu juga bukan untuk dibanding-bandingkan antara satu sama lain, karena setiap awak ko bapak ibu punya nikmat, punya rezeki nan berbeza. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Di dalam surah Ibrahim Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalaulah engkau benar-benar mensyukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tambah. Apa yang ditambah? Kata para ahli tafsir di sini, ai la azidanna rizqakum, maka aku akan menambah rizki yang aku berikan tadi. Makanya kata Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah hafizahullah taala, beliau mengatakan apabila nikmat itu disyukuri maka akan bertambah. Akan tetapi ketika nikmat itu dikufuri, tidak diakui, tidak dibaca atau tidak dianggap, maka nikmat tersebut akan lari. Maka Bapak Ibu, bersyukurlah kita dengan segala keadaan kita. Bapak Ibu, apapun yang kita alami dalam keseharian, maka bersyukurlah. Ibu-ibu diagih dek suami piti 50.000, agak cek suami poilah kapasai buah, bolilah balanjolah puih-puih di situ dengan piti 50.000 ke. Jangan dikecean dean kedapik piti 50.000 ke. Tapi kecean alhamdulillah, walaupun dalam hati ko sebenarnya tak cukup dah ke. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi nanti di pasar tu adu-adu rezeki. Mungkin bas robok je kawan menggalai sayu ala lama nak sobok. Le sihat segini, aku ada mau menggalai sayu, aku melepo, aku bawalah pulang. Bisa jadi bentuk-bentuk rezeki yang lainnya Allah berikan kepada kita. Begitu juga dengan para suami, bersyukurlah atas apa yang dimasakkan oleh istri. Jangan modal seketik beko teragak makanan lomak belum. Ya, agak piti 50.000 ke istri, di ikon anda apik, di ikon anda masaknya. Ya, makanya kita syukuri, suami bersyukur, istri bersyukur, suami bersabar, istri bersabar, maka syukur dan sabar ini akan menjadikan rizki ini semakin meningkat. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di antara nikmat yang Allah berikan ini adalah nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nikmat basrobok wak balik di bulan suci Ramadan. Karena apa dikatakan nikmat? Karena bulan Ramadan, kata Rasulullah, idza ja'akum Ramadan, apabila datang kepada kalian bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukakan pintu syurga. Wa ghuliqat abwabun nar, lalu kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wa tughallu fihi syayatin, lalu pada bulan Ramadan dibelenggulah para syaitan. Setiap amalan soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka pintu ampunan ini di bulan Ramadan terbuka siang dan malam. Makanya kata Imam Qatadah rahimahullah,
apabila seseorang tersebut masuk ke bulan suci Ramadan, akan tetapi Ramadan tadi berlalu sia-sia, maka kata Imam Qatadah, man lam yughfar fi Ramadan lan yughfar fi ma siwa. Siana nindak dapat ampunan di bulan suci Ramadan, jangan pernah berharap di luar bulan suci Ramadan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di luar bulan Ramadan awak nak tahu bila Allah bukakan pintu maghfirahnya, bila Allah bukakan pintu ampunannya, bila dibukakan pintu syurganya. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat sampai mereka mempersiapkan 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan mereka persiapkan. Lalu kemudian setelah mereka persiapkan, mereka juga berusaha bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan ini, memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, sehingga dikatakan oleh Rasulullah, afdalus sedekah sedekatu fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Maka Bapak Ibu, bulan Ramadan adalah bulan kita untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada malam hari ini adalah apakah engkau menginginkan rumah di surga? Apakah engkau menginginkan rumah di surga? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Lalu kemudian di balik ibadah tersebut Allah sudah persiapkan 2 tempat bagi mereka-mereka yang rajin, maka mereka mendapatkan sebuah tempat yang sangat indah luar biasa yang dinamakan dengan Al-Jannah, yaitu surga. Lalu kemudian bagi mereka-mereka yang ingkar kufur, maka Allah sediakan sebuah tempat yang sangat buruk luar biasanya, tempat yang mengerikan yang dinamakan dengan An-Nar, yaitu neraka. Maka tempat ini Bapak Ibu menjadikan seseorang termotivasi untuk beribadah. Maka bolehkah kita beribadah mengharapkan syurga? Tentu boleh. Karena kita diperintahkan apabila engkau meminta syurga, maka mintalah fas'alil firdausil a'la. Maka mintalah syurga yang paling tinggi, syurga yang paling baik, yang paling bagus. Tak akan mungkin awak Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita mengatakan dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kesederhanaan, ya Allah, masukkan ambu ke dalam sarugoko walaupun cuman di emperan surga saja. Ya. Tentu kita tidak ingin hanya dapat seperti itu saja. Lah masuk ke dalam tentu awak teragak nak lebih rancak. Ya. Tapi kalau dia ada 2 pilihan, mana yang karancak, masuk neraka atau masuk emperan surga? Tentu ia masuk ke emperan surga. Maka Bapak Ibu, boleh kita berharap surga. Dan ini adalah motivasi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering mengingatkan para sahabat, mengajarkan para sahabat untuk termotivasi masuk ke dalam surga. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menceritakan bagaimana indahnya surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan tentang bangunan yang ada di surga. Beliau mengatakan batu batanya terbuat dari emas dan perak. Dalam hadisnya disebutkan batu batanya terbuat dari emas dan perak, semennya dari minyak misk, minyak parfum yang sangat wangi. Lalu kemudian dikatakan wa turabuha za'faran, dan kemudian kerikilnya dari permata dan yakut serta tanahnya dari za'faran. Ya, kerikil saja Bapak Ibu dari permata dan yakut. Ya, beda aja kerikil awak siko hitam.
Di situ dari permata dan yakut. Dan kemudian tanahnya dari za'faran. Wa man yadkhuluha yan'am, dan siapa yang masuk ke dalamnya maka dia akan menikmati, mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah kosong, kenikmatan yang tidak pernah membosankan. Beda dengan kenikmatan yang ada di dunia ini Bapak Ibu. Kenikmatannya adalah kenikmatan sesaat. Contoh Bapak Ibu, wak berpuasa kini labara jam wak berpuasa, katiko babuko menjalang babuko ko mencoliak pasal babukan raso kabis sadonyo. Ya, nampak cindua jadi, ya, nampak kolak buliah, ya, nampak goreng pisang, goreng apa, godok segala macamnya, ya, tambah lagi dengan yang lain-lainnya, nampak lo nasi yo lo, raso-raso kabis adonyo. Tetapi ternyata haus dan lapar kita yang berjam-jam tadi hanya dalam hitungan menit saja selesai. Ya. Sebentar kenikmatan dunia ini, akan tetapi kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang tidak pernah kita merasa bosan dengan kenikmatan tersebut. Maka kemudian juga pakaiannya tidak pernah rusak, ya, sarancak-rancaknya baju Bapak Ibu yang awak beli di dunia kok, maka dia akan rusak juga suatu saat nanti. Awak punya oto Bapak Ibu, mangkonyo punya oto tu nak perlu lu kecuali oto orang tu. Kenapa? Karena punya persamaan. Oto carry itu sama je oto Fortunernya Bapak Ibu. Walaupun harganya beda. Ya. Fortuner ratusan juta. Ya, carry itu bisa puluhan juta, mungkin bisa jutaan. Tapi ada persamaan. Persamaannya ketika salah satu rodanya masuk ke dalam lubang, anyo tegeleng juga. Atau Fortuner na atau Alphard na, ya, atau yang lebih rancak dari itu, ya, yang harganya 2M, ya, atau nana roto nan apa, oto nan dipacik di bapak-bapak awak nan di DPR, Lexus dan segala macamnya. Itu adalah mobil-mobil mahal, tetapi ketika masuk atau prosok salah satu roda dalam lubang, nyota geleng, itu artinya kita punya persamaan. Maka syukurilah apa yang ada pada kita. Ya. Ini adalah di antara bentuk hadis Rasulullah tentang gambaran surga. Ya. Lalu kita bukan hanya sekedar masuk surga saja, karena surga itu bukan tempat lapangan bola. Ya. Kita harus mempersiapkan, karena Allah juga akan menjanjikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qasran, baitan, istana, rumah. Dan rumah tadi Bapak Ibu tidak akan bisa dibangun, tidak akan berdiri kalau tidak diangsur pembangunannya dari sekarang. Jadi awak di dunia kau ibarat orang merantau, yang mana kadang-kadang sebagian orang merantau ini sampai ke luar negeri pergi merantau. Kenapa ke luar negeri? Karena gaji situ godang. Ya. Awak kalau kerja di luar negeri jadi tukang cuci piring di Australia gaji puluhan juta. Awak jadi guru di Indonesia aku kerja ndak main-main tapi gaji main-main. Ya. Lain dan yang lain-lainnya. Berapa banyaknya orang-orang susah, ya. Tapi ketika mereka keluar negeri itu mereka mendapatkan uang yang banyak, akan tetapi terkadang mereka juga ada keinginan untuk balik ke kampungnya, sebagaimana orang awak mengecean setinggi-tingginya bangau tobang, makonyo balik ke kubangan juga. Artinya apa? Kan suatu saat nanti dia merasa mungkin bosan dengan kehidupan di sana, ingin tenang berada di kampung halamannya. Maka dia berusaha membangun rumah. Dan banyak orang Bapak Ibu, orang-orang yang merantau kok, ya, ini masih dirantau, tapi rumah lah tabuik di rumah. Walaupun kadang-kadang rumah kau kodok tinggalnya, ya, sering ditinggalkan sekali-sekali pulang, akan tetapi dia wajib punya rumah di kampungnya. Kenapa? Karena ini adalah tempat suatu saat mungkin dia kembali. Begitulah dengan kita, yang kehidupan kita kembali kepada akhirat, yang mana akhirat itu kekal abadi, kampung kita aslinya, di situ kita tinggal selama-lamanya, maka dia akan membangun tempat yang nyaman untuknya. Maka apa yang harus dilakukan oleh seseorang kalau ingin membangun rumah di surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, bana masjidan au musyarakatu fi binaihi. Membangun masjid atau ikut serta membangun masjid.
Ya. Kok wak punya piti bisa bangun masjid surang, tapi kok nak cukup piti bisa wak saling bersyarikat bekerjasama membangun rumah. Mungkin wak soto menginfak batu bata, mungkin wak soto menginfak semen, wakaf bangunan material-material yang lainnya. Dia amun nak do berpiti dah. Dengan tenaga kita bisa wak membuat rumah jadi tukang, ya. Maka kita juga bisa membangun masjid tadi. Bagaimana caranya? Bisa jadi awak Bapak Ibu ketika awak bertukang membuat rumah orang upah awak segiko sehari. Ya. Ketika awak disuruh orang membangun masjid, awak kurangi upahnya dari upah yang biasa. Kenapa? Karena separohnya awak niatkan. Nah, kau sekian puluh ribu ambo niatkan untuk berwakaf. Ya. Ambo biasanya upah 120 sehari, akhirnya ambo 100 lah kalau bangun masjid. Ya, dalam hati kita katakan ambo 20.000 upah ambo biasanya, maka ambo wakafkan untuk masjid. Ambo infakkan untuk masjid. Maka ini adalah bentuk dari musyarakah, ikut serta dalam membangun masjid. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man bana masjidan atau man bana lillahi masjidan walau kamahhasi qattatin banallahu lahu baitan fil jannah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah mengatakan siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala. Kenapa di sini dikatakan lillahi ta'ala? Karena ada orang yang membangun masjid, memperbaiki mushola, tapi tujuannya untuk suaranya semakin naik. Ya. Nah, itu adalah amalan yang sia-sia. Ya. Lillahi ta'ala, walaupun sebesar sangkak burung, ya, kecil, maka Allah Subhanahu wa taala bana lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bangunkan untuknya di surga nanti rumah. Ya. Ini yang pertama. Ndak lo tolok dan amalan seperti itu. Ada amalan yang sederhana. Yang kedua kata Rasulullah, yaitu membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Surah Al-Ikhlas kan apa Bapak Ibu? Qul huwallahu ahad. Baca 10 kali. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Sianan membaca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Tetapi jangan sampai salah paham loh Bapak Ibu. Jangan sampai biko awak itu senan awak karojuan puasa indak, solat indak, nan lain indak, nan jole awak membaca itu 10 kali. Ya, enggak. Yang lainnya juga dikerjakan. Ada seseorang, ya, wanita pezina, wanita, ya, yang disebut PSK. Ini dinasihati di orang. Allah tu berzina aja, Allah tu melakukan perbuatan seperti itu. Dosa, masuk neraka awak beko. Lalu aja awak padusi ko indak pernah mandongan pengajian. Kecek kiai mengajian sianan membaca qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari, maka dia akan dibangunkan surga untuknya. Ambolah biasa 10 kali membaca sehari. Maka Bapak Ibu juga amalan-amalan lain lakukan. Tetapi ini adalah amalan tambahan yang bisa kita lakukan sambil bekerja kah, ya, sambil kita berjalan dan segala macamnya. Maka inilah yang kita baca. Lalu kemudian juga yang berikutnya yang akan menjadikan kita mendapatkan rumah di surga, yaitu bersabar. As-sabru wal hamdu indal ibtila biwafatil walad, yaitu sabar dan mengucapkan alhamdulillah ketika ditimpa musibah kematian anak, ya, anak wak kete, ya, belum balik atau mungkin baru lahir, ya, atau masih bayi, masih sedang imut-imutnya, lalu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu sabar dan kemudian dia beristirja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Sebagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Idza mata waladul 'abdi qala Allahu li malaikatihi." Apabila seseorang anak dari hamba meninggal, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, "Qabidtum walada 'abdi?" Apakah engkau mencabut nyawa anak dari seseorang hambaku? Maka fayaquluna na'am, maka malaikat mengatakan iyo. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Madza qala 'abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika engkau wafatkan anaknya? Fayaquluna hamidaka wastarja'a. Dia mengucapkan alhamdulillah, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga dan namakan rumah tadi Baitul Hamdi, ya, rumah bagi orang-orang yang bersyukur. Ya. Kalau sedih boleh seru. Tak mungkin awak gola-gola anak awak meninggal. Tentu seseorang pasti akan sedih. Akan tetapi jangan sampai kemudian menyebabkan kita kehilangan arah, menyebabkan kita kehilangan seolah-olah dunia ini gelap tanpa ada cahaya sedikit pun dengan kematian orang-orang yang kita cintai, termasuk anak kita. Semua kita pasti merindukan anak, lalu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti sedih, terutama bagi ibu yang baru melahirkan. Akan tetapi ketika kita menyadari bahwa anak itu adalah milik Allah, bahwa dia akan kembali kepada Allah dan Allah bisa mengambilnya kapan saja, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak memaki Allah Subhanahu wa taala, tidak meratap dan segala macamnya, dan dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, anak tadi dia masuk ke dalam surga, ketika tiba di pintu surga disuruh oleh malaikat masuk, maka dia tidak mau masuk, dan ketika itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, masuklah engkau, dan dia tidak mau masuk. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah engkau dan kedua orang tuamu, maka barulah anak tadi mau masuk ke dalam surga. Ya. Ada seseorang, para salafus saleh, dia sedang makan, lalu datanglah seseorang kepadanya mengabarkan sebuah berita, "Ya fulan, anakmu meninggal dunia." Dia sedang makan, maka dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia lanjutkan makan. Maka apa kata orang tadi di pintu? Ini sepertinya dia kurang mendengar. "Ya fulan, anakmu mati di jalan." Maka laki-laki tadi menghentikan makannya dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia lanjutkan makan kembali. Maka orang tadi kesal akhirnya, lalu masuk ke dalam rumah tadi dan berbicara di depan orang tadi, di depan laki-laki tadi, dan mengatakan, "Ya fulan, anakmu meninggal dunia di jalan, tergeletak berdarah saat sekarang ini." Maka dia tetap mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan melanjutkan makannya lagi. Dan kemudian laki-laki ini mengatakan, "Apakah engkau tidak mendengarkan apa yang aku sampaikan?" Maka kata laki-laki tadi, "Iya, aku mendengarkan." "Lalu kenapa engkau juga tidak melakukan apa-apa?" Lalu apa kata laki-laki tadi? "Lalu apa yang akan aku lakukan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah, yang mereka itu ya ketika ditimpa musibah, maka Allah mengatakan wa basyiris sabirin, maka beri kabarlah, gembiralah orang-orang yang bersabar." Siapa orang bersabar itu? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah. Lalu apakah kalimat yang aku ucapkan selain dari kalimat tersebut? Karena Allah sudah menjanjikan kabar gembira bagi orang yang mengucapkan kalimat tadi.
Maka inilah bentuk dari amalan-amalan kita yang akan membuat bangunan rumah di surga nantinya. Dan kemudian yang terakhir, ya, sebenarnya banyak Bapak Ibu amalan-amalan yang akan membangun rumah di surga, tetapi kita cukupkan hanya beberapa saja. Dan yang berikutnya adalah karena kita dekat dengan pasar, yaitu doa usuq, yaitu doa masuk pasar. Ya. Jadi ke pasar ke Bapak Ibu, awak nak menculik kali hurang saja doh. Nak sibuk mau go barang saja doh, tetapi juga baca doa masuk pasar. Kenapa? Karena pasar itu adalah tempat yang kata Allah seburuk-buruknya tempat atau tempat yang paling Allah benci di dunia ini, yaitu pasar. Kenapa? Karena di dalamnya memang banyak kedustaan, banyak kejahatan, banyak segala bentuk, ya, dosa-dosa maksiat di dalamnya. Ya. Kadang-kadang orang menggalih, ikut ikannya baru ke? Oh baru ke? Nah baru ke? Datang dari laut ke? Dari Padang ke? Kan Padang ke? Baru, culik mata sirah. Ya. Ada yang lain-lainnya. Oh kerancak ke? Manis ke lama? Sebenarnya lama ke? Ya. Ketika dicoba testernya lama. Tapi ketika di Bali beda rasanya daripada di tester tadi. Ya. Berapa banyaknya itu Bapak Ibu? Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, beliau mengatakan, "Man dakhala suq," siapa yang masuk ke dalam pasar dan mengatakan, "La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Nah, ini doanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, kataballahu lahu alfa hasanah, maka Allah catatkan 1000 kebaikan. Dan kemudian wa rafa'alahu alfa darajah, lalu Allah tingkatkan, Allah naikkan derajatnya 1000 kali. Dan kemudian wa banalahu baitan fil jannah, dan kemudian dia dibangunkan untuknya di surga nanti rumah. Inilah diantara amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan atau membangun rumah kita di surga. Maka kita angsur, ya, amalan-amalan ini, kita kerjakan amalan ini agar kita bisa mendapatkan rumah di surga nantinya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.